Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pembelajaran kali ini saya akan membahas keseimbangan pasar. Pada materi sebelumnya telah dibahas materi kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, di mana di pasar itu ada pembeli dan penjual. Kalau ada pembeli berarti ada permintaan, kalau ada penjual berarti ada penawaran. Kalau ada permintaan berarti ada kegiatan konsumsi, dan kalau ada penawaran berarti ada kegiatan produksi. Pada pembahasan yang pertama saya akan membahas materi permintaan. 1. Permintaan, demand. Pengertian permintaan, jumlah produk, baik barang maupun jasa, yang diinginkan konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. 2. Jenis-jenis permintaan. Permintaan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. A. Permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan yang tidak didukung oleh daya beli, tetapi lebih merupakan angan-angan. Setiap orang dapat dipastikan mempunyai permintaan absolut. B. Permintaan potensial. Permintaan potensial adalah permintaan yang akan diwujudkan dengan sejumlah uang yang dimiliki. Artinya, permintaan yang didukung daya beli, tetapi belum dilaksanakan. Misalnya, dengan uang sebesar Rp100.000 di tabungan, seseorang berniat membeli sepatu, dan sedang memikirkan sepatu merek apa yang hendak dibelinya. C. Permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang atau jasa yang dilakukan sesuai dengan daya beli yang dimiliki. Misalnya, Faris akhirnya membeli sepatu dengan merek X seharga Rp75.000. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. A. Harga barang itu sendiri. Harga barang merupakan faktor utama yang memengaruhi permintaan seseorang atau pasar. Harga mempunyai hubungan yang berbanding terbalik dengan jumlah barang yang diminta. Semakin tinggi harga, semakin turun jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya, semakin turun harga, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Perubahan harga barang yang berkaitan. B. Pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat. Pendapatan memengaruhi daya beli seseorang. Semakin besar pendapatan, permintaan terhadap barang cenderung meningkat. Begitupun sebaliknya. C. Populasi penduduk, banyak sedikitnya jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk suatu daerah, maka semakin besar pula permintaan barang di daerah tersebut. D. Selera konsumen, minat keinginan masyarakat. Misalnya, setelah ditemukan alat komunikasi berupa telepon selular, selera orang beralih dari telepon rumah ke telepon selular, sehingga permintaan akan jenis telepon tersebut semakin meningkat. E. Tingkat kebutuhan terhadap suatu macam barang, intensitas kebutuhan. Kebutuhan barang pokok, seperti pangan, papan. 4. Hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa antara harga dan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Artinya, jika harga naik, akan menyebabkan jumlah barang yang diminta turun, dan sebaliknya jika harga turun, akan menyebabkan jumlah barang yang diminta naik, dengan syarat ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain dianggap konstan. 5. Kurva permintaan. Kurva permintaan, demand curve, adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara kuantitas barang yang diminta dengan harga barang-barang itu sendiri, dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap. Menurut hukum permintaan, kenaikan harga suatu barang akan menurunkan kuantitas barang yang diminta dan sebaliknya. Oleh karena itu, kurva permintaan memiliki kemiringan dari kiri atas ke kanan bawah. 6. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan merupakan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan tingkat harga barang. Rumus fungsi permintaan. QD sama dengan A-B dikali P. QD adalah jumlah barang yang diminta. A adalah konstanta. B adalah perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. P adalah harga. Demikianlah pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.